Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Senang banget bisa menyapa teman-teman lagi di channel kali ini. Nah, untuk kali ini setelah kemarin kita sudah belajar banyak tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel, maka untuk hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, bedanya apa sih Kak gitu ya? Kalau kemarin kan dia mirip kayak gini kan, cuma tadi kan dia sama dengan. Nah, kalau sekarang untuk topik yang pertidaksamaan ini udah bukan sama dengan lagi, tapi berganti kayak kurang dari gitu kan, atau lebih dari, atau lebih dari, atau sama dengan, dan seterusnya. Pokoknya nanti yang di sini udah bukan sama dengan lagi nih. Itulah ciri-ciri bentuk yang pertidaksamaan, kan gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja kita cus ke nomor 1. Nah, ini langsung saya kasih soal dan pembahasannya ya. Nomor 1 diminta gini, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 2 kurang dari 6. Nah, gitu ya. Nah, sebelum kita ke sini nih, coba teman-teman lihat ke bagian bawah sini. Ini ada beberapa sifat ya. Sifat dari pertidaksamaan linear nilai mutlak satu variabel. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini nih, fx ini maksudnya suatu fungsi x ya, misalnya kayak x aja, atau kayak ini nih, x min 2, atau x kuadrat plus 3x min 9 gitu kan. Ininya nanti fx ini bisa diganti dengan sesuatu yang bermacam-macam rumusnya gitu, sesuai dengan pembuat soalnya. Ini suatu angka ya teman-teman ya. Ingat, ini suatu angka. Nah, kalau ada kayak gini nih, nanti bisa kita ubah kayak gini nih. Jadi min a gitu ya, kurang dari fx kurang dari a. Nah, kalau misalnya di sini kurang dari atau sama dengan, sama sih, cuma bedanya ditambah aja sama dengannya gitu ya. Lalu kalau misalnya yang ketiga ini ada nilai mutlak fx lebih besar a. Nah, ini bedanya teman-teman. Kalau dia kayak gini, diubahnya jadi kayak gini nih. Fx kurang dari min a gitu ya. Atau fx lebih besar a, teman-teman. Nah, ini karena suatu hal yang penting, jadi silakan dicatat dan dihafalkan teman-teman ya, karena nanti pasti kita akan memakai sifat ini gitu. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke nomor 1. Tadi soal ini kan dia mirip ke sifat yang pertama ini teman-teman ya. Makanya tadi dia seperti ini, kita ubah sesuai kaidah ini nih. Kalau di sini kan berarti fx-nya x min 2 ya. A-nya ini 6 ini teman-teman. Berarti sesuai ini ya. Min 6 gitu kan. Ini pakai tanda kurang dari seperti yang ini. Kemudian x min 2-nya turun. Ini kesini lagi ada tanda kurang dari dan 6-nya turun ke sini teman-teman. Nah, kalau udah sampai sini, berikutnya adalah kita harus membuat yang di tengah ini biar jadi x aja gitu ya. Ini intinya nih, membuat yang di sini biar jadi x aja teman-teman. Nah, sekarang kan di sini kondisinya x min 2 ya. Artinya kita harus membuang min 2 ini nih. Nah, makanya di sini saya minta untuk ditambahkan 2. Supaya apa? Supaya min 2 ini kan hilang gitu ya. Kan kalau min 2 tambah 2 kan 0 teman-teman ya. Makanya karena ini harus kita tambah 2, yang bagian ini kita tambah 2 juga, ini pun juga sama teman-teman. Jadi harus adil ya. Kalau di tengah tambah 2, kirinya pun juga sama tambah 2, ini juga sama tambah 2 teman-teman. Min 6 tambah 2, min 4 ya. Ini min 2 tambah 2 hilang, habis ya, tinggal x aja. 6 tambah 2 8 teman-teman. Udah, ini selesai jawabannya untuk nomor 1. Maka kalau kita buat himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga min 4 itu ya, kurang dari x kurang dari 8. X anggota bilangan real. Artinya nanti kalau kamu misalnya ambil suatu nilai x yang diantara rentang ini, misalnya ini kan dari min 4 sampai 8 ya, misalnya 0 itu ya, 0 kamu masukin ke sini, pasti ini akan terpenuhi gitu ya. Misalnya nih 0 ya, 0 min 2 ya, min 2 dimutlakin 2 kurang dari 6, betul gak? Betul gitu ya.
atau pokoknya angka berapapun selama dia di rentang ini, kalau dimasukin ke sini dan diproses akan membuat ini benar gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Nomor 2. Kalau tadi ini angkanya sama teman-teman, cuma tandanya saya ubah. Kalau tadi nomor 1 itu kurang dari, sekarang lebih besar atau sama dengan teman-teman. Nah, supaya kita pengennya sih biar kamu tahu perbedaannya di mana gitu aja. Jadi angkanya sama-samain, cuma saya ubah tandanya aja. Nah, untuk nomor 2 ini kan berarti menurut kaidah yang ini teman-teman ya. Tuh X-2 ini fx-nya gitu ya. 6 ini sebagai A-nya kayak gitu. Nah, sesuai dengan yang ini maka ini kita taruh ke sini. Ini ada kurang dari sama dengan ya. Min 6 sesuai yang ini nih. Atau X-2 lebih besar sama dengan 6 teman-teman. Nah, kemudian kalau dia seperti ini, intinya adalah kita harus membuat ini menjadi X aja nih. Ini juga sama. Nah, kalau ini kan sebetulnya bisa kamu dipindah ke kanan gitu ya. Ini juga sama. Atau kalau kamu mungkin mau kayak yang tadi nomor 1 itu, berarti kan ini tambah 2 ya teman-teman ya. Itu sama aja intinya. Intinya biar ini jadi X aja gitu ya. Berarti kan ini kita pindah ke kanan jadinya plus 2. Ini juga sama teman-teman. Kayak gitu. Ini min 6 tambah 2 min 4 gitu ya. 6 tambah 2 8. Nah, inilah jawabannya. X ya. Sedemikian hingga X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 8. X yang kita bilang real. Artinya apa? Kalau kamu ambil suatu angka bebas yang dia di kurang dari sama dengan min 4 atau di atas atau sama dengan 8, kamu masukin ke sini, pasti ini akan terpenuhi atau benar. Misalnya gitu kan. Berapa ya? Misalnya ini nih, kita ambil X-nya 10. 10 kan dia masuk ke sini kan? Di atas 8 ya teman-teman ya. 10 kurangi 2 kan 8. 8 dimultiplikan 8. Nah, 8 lebih besar sama dengan 6 kan hal yang benar teman-teman ya. Nah, itu yang kita mau sampaikan ke teman-teman. Pembuktiannya gitu tuh. Oke, saya kira nomor 2 cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, teman-teman, untuk nomor 3 ini udah sedikit berbeda ya bentuk soalnya ya. Kalau tadi kan di sininya cuma angka aja gitu ya. Misalnya 2 aja atau 1 aja. Nah, sekarang udah muncul sesuatu misalnya variabel X kayak gitu. Nah, ini nanti secara pengerjaannya mungkin sedikit berbeda dan sedikit panjang dibanding dengan 2 nomor sebelumnya teman-teman. Nah, ini kita tulis ke sini. Kalau tadi kita menggunakan sifat yang 4 itu tuh, kita sekarang menggunakan kuadrat ya. Jadi masing-masing kita kuadratkan gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian yang ini kita jabarkan ya, jadi seperti ini. Ini biasa penjabaran kayak yang dulu di SMP barangkali teman-teman. Nah, setelah dapat seperti ini kita kalikan nih. 2x kali 2x 4x kuadrat. 2x min 3 min 6x ya. Kita simpan dulu. Min 3 kali 2x itu juga min 6x ya. Berarti min 6x dikurangi 6x sama dengan di min 12x teman-teman ya. Min 3 kali min 3 9. Jadi ini udah paket jadi ya. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak paham ya cara mengalikannya, bisa silakan tulis di komentar bawah ini nih. Ini juga sama, x kali x kuadrat. X kali 1 berarti x aja ya, kita simpan dulu. 1 kali x juga x kan, berarti kalau tambahin jadi 2x. Ini nih. Terus 1 kali 1 1. Nah, setelah dapat ini teman-teman, sekarang kita pindahkan semua ini ke sebelah kiri. Jadi x kuadrat ke kiri jadi min x kuadrat ya. Jadi dia berubah tandanya. 2x ke kiri juga sama jadi min 2x. Ini pun juga sama teman-teman, jadi min 1. Nah, ya udah nih tinggal kita sederhana ini. 4x kuadrat dikurangi x kuadrat. Tinggal 3x kuadrat ya. Min 12x dikurangi 2x berarti min 14x ya. 9 min 1 8. Nah, lalu teman-teman, ini kan saya kasih 2 cabang ya. Cabang ke sini atau ke sini.
Sebetulnya prinsipnya sama teman-teman. Prinsipnya adalah bagaimana kita mencari akar-akar dari X-nya itu. Kalau teman-teman bisa langsung memecah ini jadi seperti ini nih, silakan ke sini, ini lebih ringkas. Jadi ini kita buat seperti ini ya, untuk mencari X-nya berapa akar-akarnya. Cuma kalau memang ternyata ini fungsinya cukup kompleks atau sulit untuk dipecah secara langsung, maka saya sarankan teman-teman menggunakan cara ABC ya. Pasti udah pada tahu kok nih. Rumusnya apa? Min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ABC nya itu apa sih? A ini adalah angka atau koefisien yang melekat pada X kuadrat ini teman-teman. Ini akan jadi A nya. B nya yang melekat ke X nya berarti min 14. Dan C nya yang terakhir ini teman-teman 8. Begitu ya. Berarti kalau dia min B kan min 14 teman-teman ya. Hati-hati di sini. Dan dikasih kurung biar aman. Nah, B kuadrat berarti ya min 14 kuadrat min 4 min sama, A nya 3 dan terusnya dimasukin. Min 14 jadi 14. Ini kita kuadratkan jadi 196. Ini kita kalikan jadi 96 teman-teman ya. Ini kita kurangkan jadi 100. Ini kita kalikan jadinya 6. Akar 100 itu 10. Nah, sampai di sini kita sedikit pecah nih teman-teman. Jadi jadi X1 sama X2. X1 itu yang memakai plus, X2 itu yang memakai minusnya. Nah, 14 tambah 10 24 ya. Bagi 6 ketemulah 4. 14 min 10 itu 4. 4 per 6 atau 2 per 3 ya kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2 gitu. Nah, dia teman-teman semua. Di sini kan ada 4 sama 2 per 3 kan. Ini juga sama. Artinya teman-teman mau memakai ini atau yang ABC itu sama aja, esensinya sama dan pasti akan ketemunya sama kayak gitu. Cuma sekali lagi kalau kamu kesulitan memakai yang cara langsung ini, langsung aja pakai ABC aja, itu lebih aman gitu teman-teman. Itu ya. Nah, kita ingat X nya 4 sama 2 per 3 teman-teman. Nah, berikutnya adalah kita akan mencari wilayahnya teman-teman. Oke, kita kan tadi punya dua ini ya. Oke, saya ankan dulu. Kita kan tadi punya dua titik ya, titik 2 per 3 sama titik yang 4 teman-teman. Nah, teman-teman abaikan dulu yang plus minus ini sama yang saya arsir ini gitu ya, diabaikan dulu aja ya. Sekarang teman-teman sini aja nih. Misalnya kita ambil X nya sama dengan 0. Dari mana saya mengambil ini? Sebetulnya ini bebas teman-teman ya. Karena sekarang intinya kita mau mengecek. Jadi ini kan ada 3 wilayah teman-teman ya. Wilayah yang 4 ke sebelah kanan, wilayah yang 2 per 3 sampai 4, sama wilayah yang 2 per 3 ke kiri. Itu ada 3 wilayah kalau saya sebutkan. Nah, sekarang kita pengen ngecek nih, mana wilayah yang dia itu menghasilkan hasil positif gitu ya, mana yang menghasilkan hasil negatif. Nah, dari mana kita tahu plus min ini? Dari sini teman-teman. Makanya ini saya kasih sampel gitu ya. Kalau X nya sama dengan 0, boleh nggak Kak ini ganti dengan 1 atau 10 atau 100 gitu? Boleh-boleh aja. Cuma supaya ini mudah gitu ya, ini saya buat 0 aja gitu ya, supaya mudah untuk perhitungan di sininya. Nah, oke teman-teman, ini yang tadi saya ambil ke sini gitu ya. Saya kesiniin, kemudian X nya saya ganti dengan 0, berarti ini 0 kuadrat ya, ini kali 0. 0 kuadrat 0 ya, 0 kali 3 tetap 0. Ini kali min 14 kali 0 ya tetap 0, 8 nya ke sini, berarti hasilnya 8. 8 itu kan angka positif teman-teman ya. Nah, ini nanti berarti semua angka-angka yang dia berada di sewilayah dengan 0, artinya dari 2 per 3 ke bawah, pasti akan menghasilkan hasil yang positif gitu ya. Misalnya nih kamu ambil angka minus 20 gitu ya, kan di sebelah sini kan, kalau minus 20 itu min 20 kamu masukkan ke sini, pasti juga akan menghasilkan angka positif gitu teman-teman, saya pastikan gitu. Nah, terus gimana kok ini bisa tahu min, ini bisa tahu plus?
Ini kunci teman-teman. Ini akan berselang-seling gitu ya. Jadi kalau di sini plus, pasti berikutnya min, di sini pasti plus lagi. Dia berselang-seling. Tapi kalau semisal ya, kalau misal di sini min, berarti di sini apa? Plus ya. Berarti di sini juga min lagi. Jadi berselang-seling gitu teman-teman. Oke. Nah, berikutnya, oh iya teman-teman, perhatikan ya, di sini kan lingkarannya saya apa ya? Saya biarkan terbuka ya, atau tidak diarsir teman-teman ya. Karena apa? Karena di sini dia jumlatannya kurang dari. Tapi kalau di sini misalnya ada misalnya kurang dari sama dengan, di sini harus diarsir nih. Kayak gitu. Karena itu beda makna teman-teman ya. Nah, setelah kita dapat ini, tanda ini, plus minus ini, kita lihat ke sini teman-teman. Ini kan dia diminta bahwa hasil ini yang kurang dari 0 kan. Nah, makna kurang dari 0 itu berarti kan yang negatif teman-teman ya. Nah, karena yang diminta itu yang kurang dari 0 alias negatif, maka di sini saya arsir yang ini teman-teman. Dan inilah yang merupakan jawaban dari soal kita. Gitu. Maka HP-nya adalah X dihubungkan hingga 2/3 kurang dari X kurang dari 4. X anggota bilangan real. Ini maksudnya apa sih Kak gitu ya? Maksudnya gini nih. Jadi kalau teman-teman mengambil suatu nilai X yang diantara rentang ini, misalnya kamu ambil 1 atau 2, itu kan di rentang ini ya. Kamu masukin ke soal yang tadi tuh, ke soal yang sebelumnya. Ini ya. Ini akan membuat ininya jadi benar nih teman-teman. Kalau misalnya ngambil X-nya sesuai rentang itu gitu ya. Tuh. Itu teman-teman untuk nomor 3 saya kira cukup jelas ya. Kalau nanti misalnya belum jelas, langsung aja tanyakan di kolom komentar atau di grup Telegram saya di Pasti Bisa. Nah, soal terakhir teman-teman, saya tampilkan dulu semuanya biar jelas. Oke. Nah, ini bedanya sama yang sebelumnya teman-teman. Kalau ini angkanya sama ya, bedanya cuma ini yang kalau tadinya dia kurang dari, sekarang saya ubah jadi lebih besar sama dengan. Itu aja bedanya. Nah, karena ini cuma saya ganti ininya aja, berarti secara proses ke bawah ini akan sama dengan sebelumnya tadi sampai ketemu X-nya ya. Ketemu X-nya 2/3 sama 4 teman-teman. Nah, setelah dapat ini, kita lempar ke sini nih, kita buat garis bilangan kayak tadi juga nih. Tapi bedanya sekarang karena ini ada tanda sama dengannya nih, ini kita arsir teman-teman ya, kita bunetin lah gitulah bahasanya ya, biar gampang. Nah ini juga sama, saya ambil sampel untuk menentukan plus minusnya ini, saya ambil X nya 0 aja biar gampang perhitungannya, karena kalau apapun kali 0 kan tetap 0 juga teman-teman ya. Ini juga sama ya, jadi plus kayak tadi tuh, berarti semua angka yang dia kurang dari 2/3 akan jadi positif. Kemudian ini berselang jadi negatif, ini juga positif lagi teman-teman. Nah, lalu untuk menentukan HP-nya teman-teman, hati-hati. Kalau yang nomor 3 kan dimintanya yang kurang dari 0 teman-teman ya, makanya dia ambilnya yang di sini nih. Nah, sekarang karena dia mintanya yang lebih besar sama dengan 0, maka bukan yang ini nih. Bukan yang di antara 2/3 sampai 4, tapi kita ambil yang positif. Kan makna lebih besar 0 kan yang positif teman-teman ya. Makanya karena yang diminta itu yang positif, berarti yang ini yang kita arsir, atau inilah yang merupakan jawabannya, himpunan penyelesaiannya teman-teman. Ya udah, karena udah tahu HP-nya, kita buat seperti ini nih. Berarti penyelesaian dari soal ini adalah X demikian hingga X kurang dari gitu ya, karena dia di sini, atau sama dengan 2/3 dari sini, atau kenapa dia pakai atau? Karena ini ada dua wilayah yang terpisah teman-teman ya, maka dia harus pakai atau gitu. Atau X lebih besar sama dengan 4 gitu ya. Kalau ke sana kan dia lebih besar, kalau ke kiri kan dia lebih kecil teman-teman. X anggota bilangan real. Oke teman-teman, gimana? Semoga bisa memahami ya. Cuma kalau teman-teman masih belum paham, silakan saya lagi tulis masalahnya atau ketidakpahamannya di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng di channel kita yang seru ini.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa kamu pahami bersama dan lebih saya harapin lagi. Yuk teman-teman, tingkatin lagi semangatnya, karena masa depan kita ini ya di tangan kita masing-masing ya, bukan di tempat orang lain. Makanya sukses atau enggak, berhasil atau enggak kita di masa depan, kita usahakan hari ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa.